Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya hari ini? Oh ya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi tentang sistem saraf. Mungkin di antara kalian semua pernah mengalami menginjak batu yang tajam pada kaki kalian. Nah, itu apa sih reaksi yang kalian lakukan setelah menginjak batu tersebut? Nah, pada materi kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa hal-hal apa saja yang terjadi saat kalian menginjak batu tersebut. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu struktur dari neuron. Nah, sel saraf atau neuron ini merupakan satuan kerja utama dalam sistem saraf yang berguna untuk menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau suatu reaksi dari bagian organ tubuh kalian yang berada di luar. Misalkan kayak tadi kaki kalian kena batu, itu salah satu bentuk impuls listrik yang akan dikirim ke saraf. Saraf itu terbagi dari tiga, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Nah, badan sel saraf mengandung inti sel atau nukleus dan simplasma. Yang keempat yaitu dendrit. Dendrit merupakan serabut saraf yang bercabang-cabang. Dendrit fungsi untuk mengantarkan impuls listrik dari ujung akson menuju badan sel saraf. Yang kelima adalah akson. Akson merupakan serabut saraf yang panjang, namun tidak bercabang, berbeda dengan dendrit tadi yang bercabang. Nah, akson ini berfungsi untuk mengantarkan impuls dari badan sel menuju neuron lainnya, macam-macam neuron. Nah, berdasarkan struktur dan fungsinya, neuron dapat dibagi menjadi tiga. Nah, yang pertama itu adalah neuron sensorik, yang kedua sensor intermediate, yang ketiga neuron motorik. Nah, neuron sensorik ini memiliki akson yang pendek dan dendritnya yang panjang. Neuron sensorik ini berfungsi membawa impuls menuju ke sistem saraf pusat. Nah, sementara neuron intermediate berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan sensor neuron motorik. Nah, neuron motoris memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang, berbeda atau berbanding terbalik dengan neuron sensoris yang tadi. Adapun fungsinya yaitu membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Ini kita akan masuk ke dalam susunan sistem saraf. Susunan sistem saraf sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, masing-masing dari sistem saraf tersebut juga masih dalam terbagi beberapa bagian lagi. Untuk selanjutnya akan Bapak selesai mengenai sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari dua bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, bagian luar otak dan sumsum tulang belakang oleh diselubungi itu atau dibungkus dengan selaput meninges. Jadi dalam keluar meninges terdiri dari tiga lapisan, yaitu piameter, terus arachnoid, terus durameter. Nah, dari tiga lapisan tersebut itu berfungsi untuk melindungi. Otak pada manusia juga terbagi menjadi tiga, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Nah, otak depan terdiri dari tiga bagian juga. Yang pertama yaitu cerebrum, talamus, hipotalamus. Cerebrum dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu otak kanan dan otak kiri. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda ya tentunya. Otak kanan dan otak kiri terhubung oleh capus callosum, yaitu jaringan saraf. Sebagai penghubung, otak kanan mengatur kerja organ bagian sebelah kiri, sementara sebaliknya otak kiri bekerja untuk mengatur kerja bagian tubuh sebelah kanan. Selain itu juga ada pun kinerja dari otak kanan, yaitu berpengaruh terhadap kreativitas dan kesenian, sementara otak kiri kita juga berpengaruh terhadap analisa, logika, dan komunikasi. Frontalis berperan dalam ingatan, emosi, berbicara, dan gerakan yang terlatih. Lobus parientas berperan dalam pengaturan impuls dari kulit atau sentuhan dan tekanan, serta pengenalan pada posisi tubuh kita. Nah, lobus temporalis berperan dalam pengenalan suara dan memori.
lobus aksipasi perperan dalam mendeteksi mengolah cahaya dari penglihatan. Nah, jadi itu masing-masing sistem dari otak depan itu udah memiliki fungsi yang masing-masing seperti yang Bapak jelaskan tadi. Setiap bagian punya fungsi untuk ada yang menerima cahaya, ada yang menerima sentuhan, ada yang mengatur ingatan dan emosi dan lain sebagainya. Talamus dan hipotalamus. Di dalam otak depan juga terdapat talamus dan hipotalamus. Talamus adalah bagian yang berperan sebagai pusat pengolahan atau impuls sebelum disampaikan ke bagian lain di otak. Nah, beberapa impuls yang dapat diolah oleh talamus sendiri itu diantara lain rasa sakit, sentuhan, terus tekanan dan cahaya. Sementara hipotalamus berfungsi sebagai mengatur suhu tubuh, tekanan darah, terus rasa lapar, haus, misalkan, terus kontraksi otot dan lain sebagainya. Selain itu, hipotalamus merupakan tempat pengaturan kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon. Selanjutnya itu bagian otak tengah. Otak tengah ini juga terdapat di permukaan bawah antara otak besar atau terembung. Pada otak tengah terdapat lobus opticus yang berfungsi sebagai pengatur gerak, yaitu pengatur gerak bola mata ya. Nah, otak tengah ini mengandung sekelompok sel-sel saraf yang mengatur gerak tubuh, kedudukan tubuh dan kesadaran. Nah, untuk selanjutnya itu ada otak belakang. Nah, otak belakang itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu otak kecil, terus pons sporali dan medula oblongata. Nah, ketiga bagian ini berperan penting dalam aliran impuls saraf dari bagian antara otak dan bagian tubuh lainnya. Jadi perannya juga walaupun dibilang otak kecil, namun perannya juga sangat penting bagi sistem saraf manusia. Penjelasan tentang sistem saraf pusat tadi, kita masuk ke dalam sistem saraf tepi. Nah, berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Nah, sistem saraf aferen itu juga tersusun atas neuron yang membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Nah, adapun sistem saraf eferen tersusun atas neuron yang membawa impuls dari sistem saraf pusat menuju efektor. Nah, sistem saraf tepi mengandung 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Adapun saraf spinal ini berasal dari sumsum tulang belakang dan berhubungan langsung dengan seluruh bagian tubuh pada manusia. Sistem saraf eferen ini juga dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatis ini membawa impuls menuju ke otot rangka sebagai respon dari rangsangan yang berasal dari luar. Nah, sistem saraf somatis ini bekerja secara sadar. Adapun sistem saraf otonom yaitu bekerja secara tidak sadar. Dia lebih ke arah pada membawa impuls yang mengatur kerja otot polos, terus otot jantung, sistem peredaran darah, dan sistem ekresi. Selanjutnya ini merupakan gangguan dan penyakit pada sistem saraf manusia. Tentunya setiap hal yang ada pada tubuh manusia itu memiliki gangguan atau penyakit yang secara tidak sadar akan terjadi pada saraf tubuh manusia ini. Nah, sistem saraf pada manusia ini mengalami gangguan, yaitu beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem saraf. Yang pertama, penyakit Parkinson. Nah, penyakit ini disebabkan oleh apa sih? Nah, itu diakibatkan karena berkurangnya neuron transmitter. Nah, neuron transmitter ini ditandai dengan tangan gemetar, kayak tremor gitu, sulit bergerak atau kekakuan pada otot atau kram misalkan. Terus penyakit ini biasanya menyerang orang-orang yang berusia 40 ke atas, yaitu stroke. Penyakit stroke ini sendiri juga biasa terjadi di usia-usia yang lanjut atau usia tua. Nah, penyakit ini disebut juga dengan kematian pada sel-sel otak. Nah, stroke dapat disebabkan oleh terganggunya aliran darah. Tekanan darah tinggi merupakan faktor yang paling sering menyebabkan stroke. Stroke dapat menyebabkan sel
reaksi motoris. Nah, biasanya pada kehidupan sehari-hari itu orang stroke itu dilarang makan makanan yang dapat menyebabkan darah tinggi. Penyakit ketiga yaitu epilepsi. Epilepsi ini merupakan penyakit akibat dilepaskannya letusan listrik pada neuron-neuron di otak. Nah, gejala ini, penderita ini biasanya menyebabkan kejang-kejang, terus kehilangan kesadaran, gangguan mental, dan lain sebagainya. Penyakit ini dapat disebabkan oleh gangguan metabolisme atau adanya bekas luka pada otak sewaktu kelahiran, infeksi, tumor. Penyakit keempat yaitu poliomyelitis. Nah, poliomyelitis itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ya pada neuron motoris sistem saraf pusat. Nah, penderita ini biasanya memiliki gejala seperti sakit kepala, terus panas, sakit otot, dan kelumpuhan. Dan yang paling fatal itu kelumpuhan yang diakibatkan oleh virus yang terdapat pada saraf pusat. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari mengenai sistem saraf pada manusia. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan tugas untuk kalian yang bisa kalian download di link di bawah ini. Oh iya, untuk kalian juga tugas tersebut bisa kalian buatkan video dan kirim ke Bapak sebagai nilai tambahan. Sekian pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih.